Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulinda Sari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau, asal sekolah SMP Aliklas Lubuk Linggau. Latar belakang diseminasi budaya positif ini adalah kualitas pendidikan di suatu sekolah dapat dinilai dari budaya yang diterapkan. Penerapan budaya yang positif tentu dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. Penerapan budaya positif tentu diharapkan dapat mencapai visi yang diharapkan sekolah. Adapun tujuan diseminasi budaya positif ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Sebagai tolok ukurnya, yang pertama terlaksananya diseminasi tentang budaya positif di sekolah, dua terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan wali kelas dan murid, tiga diterapkannya keyakinan kelas oleh guru dan murid secara konsisten, empat terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk lini masa tindakannya, 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, 2. Melakukan diseminasi konsep budaya positif, 3. Menyusun keyakinan kelas, 4. Menempel keyakinan kelas yang sudah disusun. Dukungan yang dibutuhkan meliputi izin dari kepala sekolah, kolaborasi rekan guru, wali kelas, guru BK, siswa, serta peralatan dan perlengkapan seperti spidol, papan tulis, kertas, dan kardus. Dan berikut adalah kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif saya. Pertama-tama ada yang mengucapkan alhamdulillah karena masih diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam hari kita juga pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya akan melakukan tugas saya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Yulinda Sari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Diseminasi budaya positif latar belakangnya adalah kualitas pendidikan di suatu sekolah itu dapat dinilai dari budaya yang diterapkan. Penerapan budaya yang positif kita tuh membutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. Penerapan budaya positif untuk diharapkan dapat mencapai visi suatu sekolah. Itulah mengapa saya mengajak ibu-ibu sebagai guru untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun tujuan dari diseminasi adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua itu bentuknya motivasi intrinsik dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu wali kelas untuk bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif itu konsep intinya itu ada 7 konsep itu. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berintegrasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai kebutuhannya
untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Jadi seorang guru itu harus tahu dulu kebutuhan muridnya, dilihat dari minatnya, kesiapan belajarnya seperti apa, dan juga bisa dilihat dari profil murid itu bagaimana. Nah, itu diharapkan nanti bisa menciptakan murid-murid yang mempunyai profil belajar Pancasila. Yang kita ketahui, profil belajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berpikiran global dan kreatif. Oke, sekarang jika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang digunakan yang ada di dalam kita? Apa? Oke, tepat waktu bisa. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan, dan ada juga yang menghubungkannya itu dengan hukuman. Nah, Bapak pendidikan kita diajar di antaranya bahwa di mana ada mereka, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi artinya bahwa untuk menciptakan murid yang mereka harus ada disiplin diri yang kuat, yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu harus tumbuh dari dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sebuah tanpa semoga, ancaman maupun hukuman. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap apa yang dilakukan manusia, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, ini ada sebuah contoh kasus yang saya buat. Ibu Ambar, guru wali kelas 8A di SMP Sumber Ilmu, sedang bingung menghadapi tugas salah satu muridnya bernama Doni. Beberapa murid telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal mereka dengan paksa. Nah, jadi di sini dalam kasus kita lihat kebutuhan apa sih yang perlu terpenuhi oleh si Doni. Jadi dalam kasus Doni itu, jika ia ditanya alasannya kenapa, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan kalau alasan Doni karena senang teman yang memperhatikan, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Namun, jika Doni ditanya alasannya karena merasa hebat dari takut teman, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kekuasaan. Sedangkan kalau alasannya karena dia bosan, jadi dia mengganggu temannya, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, satu lagi. Kalau alasan Doni itu karena Islam dan menikmati ekspresi teman yang besar, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau aturan, itu karena salah satu dari kebutuhannya itu gagal terpenuhi. Gitu.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku pasti ada motivasinya. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi setiap perilaku itu ada 3 motivasinya. Itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi yang berada dari luar dirinya. Terus motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu juga merupakan motivasi dari luar. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, itu murid melakukan disiplin jadi karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi prinsip. Jadi kita berharap murid kita itu memiliki motivasi yang tiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini ada konsep disiplin. Jadi yang termasuk ke dalam identitas gagal itu hukuman termasuk dalam konsep disiplin yang identitas gagal. Kenapa? Karena itu menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, terus murid memaksa, pasti sih akan memaksa, dan kadang yang memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kita sering menemukan bahwa murid pura-pura tidak tahu karena mungkin dia takut dihukum. Murid menjadi rendah diri. Terus kalau kita memberikan penghargaan itu tidak efektif. Terus bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak baik. Makanya kurikulum mereka itu tidak ada rankingnya di rapor. Terus yang terakhir, merampas hak menghargai diri sendiri karena motivasinya itu adanya penghargaan atau imbalan. Nah, selanjutnya konsep disiplin yang identitas sukses. Jadi ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi juga fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, murid semangat memperbaiki dan mengontrol dirinya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, kedua teman, ketiga membuat rasa bersalah, keempat memantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana yang sering dilakukan? Ada yang bisa memberi pendapat? Penghukum dan memantau. Oke. Penghukum dan memantau. Saya pun sadar bahwa saya selama ini cenderung menghukum, sering juga mau memantau. Tapi kalau teman ya, mungkin Bu Mary lebih cenderung ke teman. Saya jauhnya pembuat merasa bersalah. Oke, saya membuat merasa bersalah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Untuk menghukum, kita itu sering mengatakan patuhi aturan saya, atau awas, itu, atau kamu selalu saja salah. Nah, itu masuk ke dalam kategori menghukum. Kalau kategori membuat merasa bersalah, itu kata-katanya kamu sudah mengecewakan ibu. Berapa kali Bapak Ibu sudah tahu kamu? Nah, itu
masuk ke dalam posisi membuat rasa bersalah. Untuk posisi kemana? Ayo, katakanlah lebih bapak ibu ya. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bapak ibu harus bereskan. Itu. Oh tidak ya? Untuk contoh pemantau, kakak-kakak itu apa yang kita lakukan? Apa peraturan kita? Nah ibu, saya rasa kita lebih cenderung di pemantau ya. Terus belajar buku. Terus, kalau manajer, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Itulah gunanya nanti di kelas dibuat keyakinan kelas. Atau kasarnya kita kalau meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi itu contoh kata-kata di posisi kontrol manajer. Ada yang mau sampaikan? Oke ya, diharapkan kita semua Bapak Ibu, kita bisa berada di posisi kontrol, pemantau atau manajer seperti itu. Lanjut ke keyakinan kelas. Masih semangat Ibu? Semangat. Semangat ayo. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa ngasih pendapat? Saya Bu. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi murid membuatnya bersama guru. Kalau peraturan kelas itu cenderung guru yang membuatnya sendiri. Kontrolnya pada anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary, tepat sekali bahwa kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama dan dibuatnya itu bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu biasanya ditetapkan oleh guru atau sekolah langsung, dan sedikit memaksa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas itu sedikit saja, asal mudah diingat. Terus berupa pernyataan universal, artinya pernyataan yang tidak memandang ras, agama, kelompok, gitu. Dibuat dalam bentuk positif, misalkan jangan terlambat, diubah jangan terlambat kata-katanya, misalkan lebih tepat waktu, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus yang selanjutnya melibatkan semua warga kelas saat membuatnya. Jadi di sini saya harapkan ibu-ibu wali kelas itu mengajak muridnya di kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti diminta pendapat mau bagaimana sih kesepakatan kelasnya. Jadi mereka juga harus tahu dan sesuai dengan kehendak itu. Sekarang lanjut ke segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu restitusi apa? Mungkin guru BK sudah tahu. Oke, restitusi itu adalah suatu proses untuk memperbaiki kesalahan agar dapat memiliki karakter yang lebih baik atau kuat. Nah, tujuan restitusi itu adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kalau misalkan yang melakukan pelanggaran tidak mau, kita tidak merasa, tidak boleh merasa. Terus restitusi juga bertujuan menuntut fokus pada karakter dan fokus pada solusi, seperti itu. Nah, ada 3 tahapan restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan.
Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, silakan. Ini adalah praktek saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu. Itu adalah praktek saya dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi umurnya itu sesetan. Kenapa dia sangat bersemangat saat saya tanya siapa yang bersedia kita melakukan praktek segitiga restitusi, dan dia sangat semangat sekali. Langsung bajunya dikeluarin, itu kancingnya dilepas semua yang di atas. Nah itu, jadi itulah kenapa saya pilih dia. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan juga karena menghafal skenario dan juga menenangkan teman-temannya yang iseng di belakang berisik sekali. Nah disitu itulah praktik saya untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan program restitusi positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat sehingga kita dapat menjadikan murid yang berprofil belajar Pancasila. Kira-kira ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang mau memberikan saran atau pendapat? Silakan. Bu Mega, silakan Bu. Tentang budaya positif. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang penerapan budaya positif. Insya Allah sudah menambah wawasan kita bersama, dan kita bisa sama-sama nanti dari mulai kelas sampai guru dapat menerapkan dalam keseharian kita dalam aktivitas proses belajar mengajar maupun di lingkungan sekolahan. Itu saja untuk saran sudah lebih bagus karena yang sudah 2 kali ya pengalaman positif bagi kita. Semoga kita menambah lagi wawasan kita tentang budaya terhadap keyakinan kelas maupun keyakinan kita terhadap siswa dan menjadi lebih baik dalam berperilaku sesuai dengan profil siswa. Oke, terima kasih Bu Melina. Terima kasih atas sarannya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Oke ya, disertasi hari ini itu saya berharap itu bisa menambah pemahaman kita semua untuk menerapkan budaya positif kita di sekolah, sehingga dapat menyebarkan ilmu kita itu kepada murid kita dan menciptakan murid-murid yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki
profil remaja Pancasila. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas segala kekurangan juga. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Fitriasari, guru bidang studi Bahasa Inggris SMP Aliklas Lubuk Linggau. Alhamdulillah hari ini kami telah mendapatkan penerapan budaya positif dari Ibu Yulindasari. Pembelajaran yang sangat menarik sekali dan kami mendapatkan pemahaman baru, terutama bagi saya pribadi tentang pembuatan keyakinan kelas, di mana ternyata keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid dan disepakati bersama. Terima kasih Bu Yulinda, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rohana, guru matematika di SMP Al-Ikhlas dan sekaligus sebagai wali kelas 8A. Barusan Ibu Yulinda sudah menjelaskan tentang budaya positif di sekolah dan salah satu pembahasannya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yulinda, saya jadi mengetahui bahwa ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak hanya melihat kesalahan yang dilakukan oleh siswa, namun juga tentang alasan mengapa kesalahan tersebut bisa terjadi atau atas dasar kebutuhan yang manakah yang tidak terpenuhi oleh siswa sehingga kesalahan tersebut dilakukan oleh siswa. Nah, insya Allah kedepannya pengetahuan yang baru saja saya terima akan dapat bermanfaat dan dapat saya terapkan di kelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah suatu aturan untuk supaya kalian belajarnya lebih nyaman, aman, dan teratur. Jadi keyakinan kelas itu dibutuhkan di kelas supaya kalian belajarnya jadi tertib. Paham? Nah, Ibu minta kalian nanti satu-satu itu akan menuliskan apa keinginan kalian. Ya? Paham? Siapa? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah ditulis nanti secara bergiliran, nanti Ibu suruh kalian tempel ke depan. Tapi nanti setelah Ibu persilakan. Bisa? Dikasih nama, Bu. Ya, di bagian bawahnya kasih nama ya. Mau ikut mandi, Bu?
silakan. Tempel. Yang ini nanti. Iya, belajarnya seperti apa? Bisa. Silakan ditulis. Yang di sini. Yang itu nanti. Curah pendapat dulu. Kalian berpendapat dulu, baru nanti akan menghasilkan keyakinan. Oh, yang ini Bu, untuk curah pendapatan. Oh, sudah dapat Bu. Mulai. Oke anak-anak, kalian sudah menuliskan pendapat kalian? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta satu-satu, silakan tempelkan pendapat kalian di paling sini. Dari Reza silakan. Jadi lanjut. Langsung nanti Dendi ya. Dan Lanjut, Fikri. Ayo lanjut nak. Gua terakhir. Nyamping matu mulu. Ada yang bagus Bu ya. Caca ya. 9. Oke anak-anak, kalian
Jadi yang pertama, kalau dibaca pendapat saya kelas harus dipiket setiap hari. Oke, berarti piket setiap hari. Yang kedua, jangan terlambat. Nah, ya, jangan terlambat. Jadi kalau kita ganti kalimatnya menjadi yang positif, berarti datang tepat waktu. Lagi. Oke, jangan terlambat. Belajar dengan giat, tertib dan oke. Nah, kalau belajar dengan giat, kita tulis di sini, itu adalah kalimat positif. Belajar dengan giat. Atau kalau kita ganti artinya ini apa? Rajin belajar. Masih ada lagi tepat waktu sudah, kelas harus bersih. Berarti kita tulis ini menjaga kebersihan, betul. Menjaga kebersihan. Ada lagi menghormati guru. Nah, ibu rasa bukan hanya guru saja yang harus dihormati, teman juga harus dihormati. Nah, kalau kita buat saling menghormati, bisa ya saling menghormati. Ibu menghormati kalian, kalian menghormati ibu. Adalah lagi mendengar guru yang sedang memberi materi. Berarti apa? Jangan tidur. Memperhatikan ya, asal fokus. Asal fokus. Tujuh. Jangan terlambat sudah. Piket harus bersih ya sudah. Saling tolong menolong. Ada lagi. Saling tolong menolong. Menolong. Lagi. Kelas harus bersih. Nah, ini ada kata-kata harus tanggung jawab. Jawab sini, tanggung jawab. Terus ada lagi pakaian harus rapi. Ini bagus juga, pakaian harus rapi. Terus kelas dalam keadaan bersih sudah. Jangan terlambat. Piket. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Ini sudah Ibu ganti kalimat-kalimatnya yang kurang
Ya, disiplin. Yang ketiga, kita bisa buat sebuah keyakinan apa ini? Rajin belajar, ya. Rajin. Yang keempat, menjaga kebersihan boleh. Ini langsung saja ditulis bisa. Menjaga kebersihan. Yang kelima, ya betul. Saling menghormati. Yang keenam adalah memperhatikan guru, saling tolong menolong, tanggung jawab tadi sudah, berpakaian yang rapi. Nah ini sopan santun, oke pintar. Sopan santun. Ada lagi berpakaian yang rapi, nah ya. Atau kalau kita ganti kata-katanya itu apa? Iya, tertib. Oke. Dan inilah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Berikut adalah dokumentasi penerapan budaya positif saya. Saya mencoba menganalisis kebutuhan murid dan membangun motivasi intrinsik pada murid yang malas membuat tugas. Saya juga melakukan praktik penerapan segitiga restitusi pada 2 murid yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran penggunaan seragam yang tidak sesuai, dan yang kedua, pelanggaran tidak mengerjakan tugas atau PR. Sebagai refleksi, setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa bersemangat menambah pemahaman saya terhadap konsep budaya positif, agar kedepannya saya bisa terus menerapkan dan mengembangkan konsep budaya positif di sekolah bersama-sama warga sekolah. Dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yang pertama terus melakukan evaluasi secara berkala, selalu berkoordinasi dengan warga sekolah terkait penerapan budaya positif. Yang ketiga, meningkatkan wawasan terkait budaya positif. Inilah aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.